Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam Sabda Siap Saji 29 Agustus 2021, hari Minggu biasa ke-22. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menyatakan perintah yang baru, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Kami mohon berilah kami kekuatan untuk menjadi pelaksana-pelaksana perintah-Mu itu dengan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 7 ayat 1-8, ayat 14-15, ayat 21-23. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah membuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkan ini. Adapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, kalau kita makan nasi campur enak. Ada lauknya, ada nasinya, dan sebagainya. Namun kalau hukum dicampur aduk, bingung. Karena hukum adalah hukum. Jangan hukum itu langsung dihubungkan dengan dosa, semuanya dosa. Kalau kita tidak cuci tangan, dosa. Kalau tidak mandi dulu, dosa. Itu bukan berurusan dengan dosa. Itu soal dengan kesehatan. Nah, hukum disinilah yang dicampur aduk, yang dilihat oleh Yesus. Jadi semua peranan agama itu masuk dalam semua sudut kehidupan. Lalu ujungnya dosa. Tidak cuci tangan, dosa. Ada dosa yang lebih besar yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini. Apa itu? Semua yang keluar dari pikiran kita jahat, ya,
Pikiran jahat disebut pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan seterusnya. Itu dosa. Tapi kan soal cuci tangan ya soal kesehatan. Tidak ada urusan dengan dosa. Kalau kita tidak pakai seragam, dosa. Jadi itulah yang dilaksanakan dalam hidup. Maka tidak jelas antara hukum, kasih, dan keadilan. Atau kebiasaan-kebiasaan. Orang memakai tangan, makan, itu kebiasaan. Itu tidak urusan dengan dosa. Tapi berkaitan dengan kesehatan. Nah, jadi Yesus ingin menekankan kepada kita, hukum itu jelas. Berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban orang. Beda dengan kebiasaan-kebiasaan. Ada kebiasaan yang bagus. Ya. Orang harus salim saat sekarang. Tidak bisa dengan COVID itu. Dosa loh kalau tidak cium tangan orang. COVID mengatakan tidak perlu. Dari jauh, salam dari jauh sudah selesai. Jadi Yesus ingin membuka mata dan pikiran kita agar kita tidak picik dalam melaksanakan hukum. Pokoknya kalau kami tidak pakai pakaian ini, dosa. Melanggar hukum. Nah, ini kesalahan. Maka mari kita belajar. Nilai-nilai moral itu apa? Nilai-nilai kebiasaan itu bagaimana? Seperti dalam satu suku tidak ada ucapan terima kasih. Jadi kalau diberi manggut-manggut itu sudah terima kasih. Jadi kalau diberikan sesuatu tidak mengucapkan terima kasih karena tidak ada kosakatanya, bukan dosa. Maka lalu harus dibuat supaya orang biasa mengucapkan terima kasih dan maaf. Maka mari sudah terkasih pada hari ini kita merenungkan tentang adat istiadat. Apakah masih relevan ya, dengan situasi pada saat sekarang? Kadang-kadang antara adat dengan Allah yang dikalahkan. Nah, ini yang mau ditekankan oleh Yesus. Banyak perkawinan-perkawinan tidak dilakukan di dalam gereja karena masih ada urusan dengan hukum adat. Tidak bayar belis misalnya. Nah, pertanyaannya, dosa yang mana? Tinggal bersama atau karena belum bayar belis? Lalu orang mengatakan, tidak, yang adat ini yang lebih penting. Loh, yang Tuhan mempunyai nomor satu, nomor di mana? Nah, ini yang diinginkan oleh Yesus, berpikir, berubah pikiran. Secara positif kita berpikir. Jangan kita terus menghakimi orang begitu saja. Mari saudaraku terkasih, bersama dengan Yesus kita mengubah pandangan kita. Dan Yesus mengatakan, apa yang dari dalam yang keluar itulah yang tidak baik. Maka jangan kita berprasangka. Kalau kita sudah salah itu tahu diri, perbaiki diri. Jangan mentang-mentang, apakah tunggu hasilnya meledak dulu baru menyesal. Kalau kita jalan lurus, biarpun orang macam-macam ngomong, jalan terus. Tetapi kalau kita tidak betul, sebelum orang bicara, sadar bahwa itu salah, perbaiki. Ya, inilah yang diperlukan. Kita renungkan Injil pada hari ini. Semoga kita diberkati Tuhan.